Mohon maaf, Bansos PKH mulai tahap 1 tahun 2025 hanya untuk 3 komponen saja. Cek kakak kalian sekarang juga. Kemudian ada berita gembira, 6 bansos tambahan akan dicairkan mulai awal tahun 2025. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Ashara Media Group, channel yang akan selalu update tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting dan gembira. Yang pertama, untuk Bansos PKH mohon maaf mulai tahap 1 tahun 2025 hanya diberikan kepada 3 komponen berikut ini. Cek kakak kalian sekarang juga apakah masuk ke dalam kriteria tersebut. Selanjutnya informasi yang kedua, daftar bansos-bansos tambahan yang cair kembali atau diperpanjang pencairannya di tahun 2025. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Jadi teman-teman semuanya, tanpa terasa tinggal menghitung hari saja akan terjadi pergantian tahun dari 2024 ke tahun 2025. Jadi seperti saya informasikan sebelumnya, di bulan Desember 2024 ini pemerintah terus menggenjot penyaluran bantuan sosial guna mencapai target 100% penyaluran bantuan sosial tahun anggaran 2024. Dan seperti kita ketahui bersama, bantuan PKH adalah bantuan reguler dari pemerintah yang akan terus dicairkan sepanjang tahun, termasuk di tahun 2025. Yang mana salah satu tujuan penyaluran bantuan sosial PKH adalah bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun mohon maaf, tidak semua masyarakat miskin dan rentan miskin bisa menerima bantuan sosial PKH. Dan walaupun di tahun 2024 ini cair bantuan PKH-nya, tidak ada jaminan di tahun 2025 besok cair lagi. Karena bantuan PKH tahun 2025 hanya cair untuk 3 komponen berikut. Langsung saja yang pertama adalah komponen kesehatan. Jadi komponen kesehatan ini meliputi kategori ibu hamil dan kategori anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun. Dan bantuan PKH untuk kategori komponen kesehatan adalah Rp250.000 per bulan. Kemudian komponen kedua adalah komponen pendidikan. Jadi komponen pendidikan ini meliputi kategori anak SD, anak SMP, dan anak SMA atau sederajat. Sedangkan besaran bantuan PKH untuk komponen anak sekolah mulai dari Rp75.000 hingga Rp166.000 per bulannya. Selanjutnya komponen yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial yang meliputi lanjut usia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat, di mana besaran bantuan untuk komponen kesejahteraan sosial ini adalah Rp200.000 per bulan. Jadi syarat utama selain miskin dan rentan miskin, bantuan PKH juga hanya cair kepada 3 komponen yang saya sebutkan tadi saja. Jadi bagi teman-teman silakan cek kakaknya ya, apakah masuk kriteria penerima bantuan PKH atau tidak. Dan yang paling penting teman-teman, bantuan PKH dan BPNT diberikan kepada masyarakat yang namanya sudah masuk di data DTKS Kementerian Sosial. Dan sebagai informasi untuk pencairan bantuan PKH maupun BPNT tahun anggaran 2025 untuk tahap 1 kemungkinan akan mulai dicairkan di akhir bulan Januari atau di awal bulan Februari 2025. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang kedua, ada berita gembira yakni tentang daftar bansos-bansos tambahan yang kembali dicairkan atau diperpanjang pencairannya di tahun 2025. Dan langsung saja untuk bantuan tambahan yang pertama adalah bantuan atensi yatim piatu atau YAPI. Jadi bantuan atensi yatim piatu ini diberikan kepada anak yatim atau piatu atau anak yatim piatu. Dan tentunya juga memenuhi syarat-syarat lainnya.
Yang berita gembiranya di tahun 2025 kembali diperpanjang atau kembali dicairkan bantuan atensi yatim piatu. Dan besaran bantuan atensi yatim piatu adalah Rp200.000 per bulan. Dengan pihak penyalurnya adalah PT Pos Indonesia dan juga Bank Mandiri. Jadi bagi anak yatim piatu atau anak yatim atau piatu yang di SK-kan namanya sebagai penerima bantuan atensi yatim piatu tahun anggaran 2025. Siap-siap akan mendapatkan surat undangan atau surat pemberitahuan pencairan bantuan atensi yatim piatu. Selanjutnya bantuan tambahan kedua yang cair lagi di tahun 2025 adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya oleh pemerintah untuk bantuan beras 10 kg rencananya akan kembali dicairkan di tahun 2025. Dan kalau kita melihat pencairan bantuan beras 10 kg di tahun 2024 diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat yang namanya masuk ke dalam data P3KE. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat bagi teman-teman KPM penerima bantuan beras 10 kg. Cair kembali di tahun 2025. Selanjutnya bantuan tambahan yang kembali dicairkan di tahun 2025 adalah bantuan pendidikan program Indonesia Pintar. Jadi bagi teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD hingga tingkat SMA atau sederajat, yang masuk kriteria dan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar, serta nantinya di SK-kan sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2025, yang besarannya untuk tingkat SD sebesar Rp450.000, untuk tingkat SMP atau sederajat sebesar Rp750.000, dan untuk tingkat SMA atau sederajat sebesar Rp1,8 juta. Baik teman-teman selanjutnya bantuan tambahan yang kembali dicairkan di tahun 2025 adalah bantuan permakanan. Jadi bantuan permakanan ini diberikan kepada lansia tunggal atau disabilitas tunggal. Jadi bantuan permakanan ini bukan berupa uang tunai, melainkan makanan siap makan yang berupa nasi, lauk pauk, potongan buah, dan air mineral. Dan nilai bantuan permakanan ini adalah Rp30.000 per hari atau Rp15.000 per sekali makan. Jadi untuk bantuan permakanan ini adalah untuk meneruskan program Kementerian Sosial di pemerintahan Presiden Jokowi. Namun berita gembiranya untuk bantuan permakanan ini akan kembali dicairkan di tahun 2025. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan tambahan yang kembali dicairkan di tahun 2025 adalah BLT kemiskinan ekstrim. Jadi bantuan BLT kemiskinan ekstrim ini diberikan kepada masyarakat miskin ekstrim yang tinggal di desa dan bukan penerima bantuan dari pemerintah seperti bantuan PKH dan BPNT. Untuk besaran bantuan BLT kemiskinan ekstrim ini adalah Rp300.000 per bulan, dan pencairannya teman-teman beda daerah, beda juga kebijakan. Ada yang dicairkan per bulan, ada juga yang dicairkan per 3 bulan. Jadi kalau cairnya per bulan besarannya adalah Rp300.000, sedangkan untuk pencairan per 3 bulan besarannya adalah Rp900.000. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya bantuan tambahan terakhir adalah bantuan tambahan BPNT atau bantuan pangan non tunai. Jadi bantuan pangan non tunai atau BPNT atau disebut juga dengan bantuan sembako adalah bantuan reguler dari pemerintah yang berfungsi sebagai bantuan tambahan PKH. Dengan nilai bantuan adalah Rp200.000 per bulan. Dan bantuan ini diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Jadi bagi keluarga miskin atau rentan miskin yang namanya masuk ke dalam DTKS Kementerian Sosial, jadi SK-kan sebagai penerima bantuan BPNT untuk tahun anggaran 2025. Siap-siap akan cair bantuan BPNT senilai Rp200.000 per bulan, yang pencairannya melalui KKS Merah Putih. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi daftar bantuan-bantuan tambahan yang cair kembali di tahun 2025. Semoga informasi tadi bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.